Oke, kemudian selanjutnya kita akan menginput data saldo awal untuk masing-masing akun. Jadi kan kita ingin membuat transaksi-transaksi yang terjadi di tahun 2021 itu menggunakan Zahir. Sehingga untuk mendukungnya kita perlu nih untuk memasukkan saldo awal dari akun, mulai dari neraca sampai dengan nanti akun akun utang, akun piutang dan sebagainya gitu. Itu kita perlu input. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di buku kalian di halaman 22 itu ada neracanya PT Sumber Rezeki. Atau bisa juga dilihat di materi hari ini di halaman ke-10 dia terdapat neraca PT Sumber Rezeki. Nah, sebelum kita menginput, jadi nanti untuk neraca ini saldo-saldonya kita akan masukkan ke dalam Zahir ya. Tapi sebelum kita menginput angka-angkanya, kita lihat dulu di bawahnya bahwa di sini ada beberapa akun yang perlu disesuaikan nih karena tidak jadi akun yang ada di neracanya si PT Sumber Rezeki itu belum tersedia di Zahir sehingga kita perlu ganti nih, yaitu ada akun piutang dagang, nanti dia akan menggantikan piutang usaha. Kemudian ada akun persediaan barang dagang, utang dagang, penjualan barang dagang, dan HPP. Langsung saja, yang pertama kita akan mengganti dulu ya akun-akunnya. Kita pilih, jadi di bagian modul data-data, kalian klik modul data-data, kemudian pilih data rekening. Kemudian, nah di ini tampilan data rekening. Di bagian pojok kiri bawah itu ada menu-menu tuh di situ. Ada mulai menu tambah data, edit data, hapus data, kemudian ada reload data. Reload data ini untuk merefresh kalau misalnya kalian mengedit tapi ternyata belum berubah itu kalian bisa pilih reload data dulu. Baru kalian cek lagi apakah memang sudah terganti atau belum. Kemudian ada sort by, ini maksudnya adalah untuk mengurutkan gitu. Urutannya itu mau dari abjad kah atau dari nilai nominal dan sebagainya. Kemudian kalau yang ini adalah untuk merubah tampilan nih. Nah, ini kita pilih aja yang switch mode. Ini bisa terlihat, jadi akunnya tuh lebih detail gitu ketika kita menggunakan tampilan yang ini. Kan kalau yang sebelumnya kan keterangan akun hanya ada di pojok kan, tapi di sini lebih di detail untuk masing-masing akunnya. Kita ganti ke switch mode. Oke. Nah, tadi yang pertama kita akan ganti akun piutang usaha. Jadi ini kalian bisa cari, cara mencari akunnya adalah tinggal kalian klik dulu di bagian nama akun, diklik nama akun sini. Kemudian kalian ketik di search piutang usaha. Oke, piutang. Ini ada piutang usaha, kalian pilih dulu, klik piutang usahanya, kemudian pilih tanda pensil yang di bawah ini yaitu edit data. Oke, edit data. Kemudian, oke, tadi informasinya oke. Nah, kemudian untuk klasifikasinya, ini kalian nggak perlu rubah karena dia klasifikasinya tetap di piutang usaha. Kodenya juga tidak berubah. Yang dirubah adalah namanya. Yang piutang usaha kita ganti menjadi piutang dagang. Oke, kemudian kalian pilih rekam. Setelah piutang usaha, kita ganti yang kedua adalah persediaan. Kemudian kita klik lagi nama akunnya. Setelah itu kita ganti jadi persediaan. Oke, yang diganti adalah akun persediaan 1. Persediaan 1 diklik, kemudian pilih yang tanda pulpen atau pensil di sini, edit data. Oke. Nah, yang persediaan namanya adalah kita ganti, persediaan 1 kita ganti jadi persediaan barang dagang. Oke, kemudian rekam. Setelah persediaan, kita ganti yang selanjutnya adalah utang usaha atau di sini di Zahir yang build 9 itu namanya utang usaha. Kita ganti utang usaha yang bukan yang USD ya. Untuk yang piutang juga bukan piutang USD tapi piutang yang rupiah. Utang usaha kita edit data. Ini oke. Kemudian yang utang usaha kita ganti menjadi utang dagang. Setelah itu kita rekam. Kemudian yang selanjutnya adalah akun penjualan produk 1. Penjualan 1 ini kita bisa ganti menjadi
penjualan barang dagang. Oke, kemudian kita pilih rekam. Setelah itu, yang terakhir adalah akun biaya, kita ganti menjadi HPP. Oke, kok nggak? Kita coba beban. Karena memang ini kan versinya agak berbeda ya. Yang di buku itu, oh di sini untuk HPP sudah sesuai, cuma yang HPP 1 ini kita ganti aja menjadi HPP biasa. Jadi yang tanda pagar dan satunya ini tidak perlu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kalian menggunakan Zahir yang build 5, itu kalian bisa ganti biaya 1 menjadi HPP. Ini karena saya pakai build 9, jadi dia agak berbeda nih. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi yang biaya 1, kalau yang di build 5, biaya 1 itu langsung diganti menjadi HPP. Caranya sama ya, sama yang tadi. Kemudian setelah itu kita tutup. Oke. Kita tutup, kemudian langsung kita isikan saldo awalnya, yaitu jadi kita langsung pilih setting saldo awal. Jadi untuk memasukkan saldo awal, menunya itu ada di sini ya, pojok kiri atas, setting saldo awal, kemudian pilih saldo awal akun. Oke. Nah, di sini langsung kalian masukkan nih, kalian input. Yang pertama adalah kas. Sini kas itu nilainya adalah 3.500.000. Untuk menggantinya kalian bisa menggunakan tab. Kemudian bank itu bisa langsung diisi 25.500.000. Oke, kemudian untuk piutang dagang 4.550.000. Kemudian persediaan barang dagang 13 juta dan barang dagang 13.815.000. Kemudian asuransi dibayar di muka. Kita cari ya, biar lebih cepat kita bisa menggunakan search. Asuransi ada asuransi dibayar di muka sebesar 2.300.000. Kemudian kendaraan itu nilainya adalah 125 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan. Oh ya, untuk akumulasi kalian harus meminuskan saldonya ya, karena akumulasi itu kan dia posisinya di aset, tapi saldonya itu saldo normalnya di kredit. Jadi ketika ada akumulasi, dia itu statusnya adalah akan mengurangi nilai aset itu sendiri gitu. Makanya di sini akumulasi penyusutannya kita minuskan. Jadi pakai tanda yang minus 12.500.000 rupiah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah utang dagang. Utang dagang kita masukkan 16.875.000. Kemudian utang gaji kita ganti menjadi 2.115.600 rupiah. Sorry, 2.115.000. Kemudian kita lihat utang bank. Utang bank kita masukkan 81.375.000. Kemudian modal di setor nilainya adalah 35.500.000 rupiah. Kemudian yang terakhir adalah laba ditahan.
Laba ditahan nilainya adalah Rp26.300.000. Oke. Nah, di sini ini kita sudah input semua ya. Ketika kita sudah menginput semua akun yang ada di neraca, pastikan nilai yang ada di bawahnya di sini adalah 0. Nah, ini adalah sebagai kontrol bahwa neraca kita itu sudah balance gitu. Ketika di sini masih ada nilai, berarti kemungkinan kalian ada salah input atau kemungkinan ada akun-akun yang misalnya terlewat, belum diisi atau bagaimana. Pokoknya ini kalian pastikan bahwa nilainya ini harus 0 gitu. Oke, setelah ini sudah 0, bisa kalian langsung rekam. Nah, ini kita sudah selesai untuk menginput data awal dari perusahaan. Jadi data awal akun yang ada di neraca ini sudah kita input. Nanti selanjutnya adalah kita akan menginput data untuk utang dan piutang.